mengantisipasi, tidak bisa menutup pergerakan dari pemain lawan. Evan Dimas Darmono hanya cukup berani juga Wasit Sintayong untuk memainkan Evan Dimas, karena tentu saja Evan Dimas memiliki karakter yang lebih menyerang dibanding Rahmat Irianto, Bung Farouk. Betul, dan ini ada saya sempat mengatakan bahwa ini apalagi yang mau coba dimainkan oleh seorang Sintayong. Apakah memang dia sudah membutuhkan seorang pemain yang bisa mengatur tempo, tapi kemudian kalau kemudian yang ditarik adalah Rahmat, resikonya adalah keseimbangan di lini tengah. Siapa kemudian yang bisa membackup atau kemudian menjadi penyaring, terutama melindungi tekanan yang dilakukan ke area yang ditempati oleh seorang Asnawi. Mungkin Sintayong sudah percaya dengan yang dilakukan oleh pemain Dewangga, Bung Farouk, sehingga meninggalkan Irianto keluar lapangan dan tempatkan terus Dewangga untuk menjadi cover lapangan tengah bersama Evan Dimas Darmono. Inilah Kon Hondoi melakukan pelanggaran terhadap Asnawi Mangku Alam. Iya, saya khawatir Asnawi dipancing karena Asnawi sudah mendapatkan satu kartu kuning dan dia adalah pemain yang cukup emosional. Dan kita lihat juga dia sudah sempat terlihat frustasi karena berkali-kali mendapatkan pressure, mendapatkan tekanan. Di Indonesia memainkan laga dengan negara bernama Vietnam. Berbau Vietnam adalah melawan South Vietnam di tahun 60-an di Merdeka Games. Saat itu Indonesia mampu menang 5-3. Sedangkan atas nama Vietnam, Indonesia baru bertemu Vietnam di tahun 70 di Kings Cup. Saat itu dia menang 5-3 atas Vietnam. Dan ini Tien Lin. Masih Tien Lin berhadapan dengan Rizky Ridho pada Quang Duc. Quang Duc Tuan An kepada Ko Hong Dui. Ko Hong Dui berhadapan dengan, kita lihat, Witan Sulaiman. Ada Bu Tindung ke belakang. Ada Keng Oh Hai. Ada Tancung kembali kepada Fu Fan Tan ke belakang kepada Keng Oh Hai. Masih mencari rekan, pendek saja kepada Tuan An. Keng Oh Hai. Ada Quang Duc. Sangat leluasa kini para pemain Vietnam kuasai bola kepada Bu Tindung. Langsung umpan jauh kepada Ko Hong Doi. Tengah Ko Hong Doi, ada Quang Duc. Dihampiri oleh Kambuaya. Oh, 1-2 sangat berbahaya tadi. Kita lihat Ko Hong Doi, ada Van Duc lagi, ada Tuan An. Berhadapan dengan, kita lihat, Fahrudin. Sangat kuat Fahrudin untuk bisa mengcover tadi. Berikan para pemain Vietnam. Maksudnya langsung umpan jauh kepada Ezra Walian. Apa daya, seorang diri harus berjuang melawan kekampungan para pemain Vietnam yang sangat mendominasi pertandingan di babak pertama dan juga di awal-awal babak kedua ini. Ada Kech Oh Hai. Seperti kita ketahui, Vietnam menggasak Malaysia dengan skor 3-0. Tentu saja Indonesia jika mampu menahan imbang Vietnam, tentu kita hanya membutuhkan imbang juga melawan Malaysia di pertandingan terakhir. Dan Malaysia sangat beruntung dengan 7 hari waktu istirahat menghadapi Indonesia, Bung Farouk. Iya, ini karena sebuah keuntungannya. Mereka memiliki recovery 7 hari, termasuk mereka bisa membuat para pemain mereka, 3 pemain mereka yang sempat terpapar COVID sudah bisa bermain ketika menghadapi Indonesia. Ini jelas keuntungan. Berbeda situasinya dengan saat Malaysia menghadapi Vietnam, di mana situasi Malaysia mereka tidak bisa menurunkan pemain terbaiknya karena 3 pemain mereka terpapar COVID-19. Ditambah lagi para pemain naturalisasi mereka juga sempat harus menjalani isolasi terlebih dahulu. Dan menghadapi Indonesia, kemungkinan Malaysia bukan hanya tampil dengan situasi yang kondisi yang lebih bugar, tapi mereka juga bisa menurunkan komposisi yang jauh lebih bagus dibandingkan saat mereka dikalahkan oleh Vietnam. Ya, lemparan ke dalam Indonesia. Asnawi akan kesebelasan asal klub Asen Greenish yang sebelumnya bermain di klub PSM Makassar. Oh, umpan kembali para pemain Vietnam. Sangat berbahaya Quang Hai pada Tuan An. Oh, disobek saja para pemain Indonesia. Dicuri oleh Irfan Jaya. Kini Kambuaya. Masih Kambuaya berduel dengan Quang Duc. Ada Irfan Jaya gagal tadi untuk menguasai bola. Kini Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas Darmono. Langsung ke depan kepada Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Oh, sendirian Witan. Berusaha direbut lagi oleh Ezra Walian. Sangat terbaik yang dilakukan oleh Ezra Walian. Setidaknya menghentikan sementara apa yang sudah dilakukan oleh pemain Vietnam untuk bisa kembali melakukan tekanan terhadap Indonesia, Bung Farouk. Iya, dan kita lihat bagaimana sulitnya para pemain kita untuk bisa melepaskan diri dari kawalan, melepaskan diri dari pressure yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan harapan misalnya untuk bisa memanfaatkan seorang Witan Sulaiman juga masih belum terlihat maksimal. Van Duc. Oh, sangat baik. Gagal tadi untuk bisa melewati Rizky Ridho, Quang Hai.
Nah, Dio kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho dikejar oleh Fufantan jauh ke depan, arahkan kepada Ezra Walian, berdua kepada Ngoc Hai. Gagal Ezra Walian untuk bisa menjemput bola. Kamboya juga gagal untuk menahan bola. Akhirnya kembali para pemain Vietnam di daerah sendiri kuasai bola. Kembali tekanan coba dilakukan. Kita lihat ada Po Hong Doi. Po Hong Doi umpan ke tengah pada Nguyen Tuan An, kembali kepada Po Hong Doi. Po Hong Doi lagi diakhiri oleh Ibitan Sulaiman, ke belakang tempatnya oleh But Kindung. But Kindung lagi kepada Huang Duc. Huang Duc melebar ke kanan, tempat kita lihat ada Tancung ke kanan lagi, ada Fufantan, masih Fufantan, coba dihampiri oleh Arun Ahmad pertama, kembali kepada Fufantan, masih Fufantan, pendek sekali kalau ada Huang Duc. Huang Duc kembali lagi kepada But Kindung. But Kindung berusaha menggol para pemain Indonesia, ada kita Po Hong Doi. Po Hong Doi langsung ke tengah, langsung pada Papadus, pada Tuan An, masih Tuan An syuting, dibentur atau diblok para pemain Indonesia. Ada Witan Sulaiman, ada kita lihat Evan Dimas lagi, ada Witan Sulaiman lagi, ada kita lihat Ezra Walian, gagal Ezra Walian, kembali mentah dari para pemain Vietnam, sangat leluasa para pemain Vietnam.